Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Syarat-syarat menulis karya ilmiah dan penulisan kalimat efektif untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Rita Rahmaniati, MPD. Anggota kelompok 1 dengan saya sendiri, Vivit Aldawiyah, kemudian ada Jeki, Selvi, Muhammad Aryogi Pratama, dan Martia Alifah Wiganian. Adapun materi pembahasan pada kelompok kami, yang pertama ada menulis, yang kedua ada karya ilmiah, dan yang ketiga ada kalimat efektif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Selvi untuk memaparkan materi pertama kami terlebih dahulu. Pengertian menulis. Menulis adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, informasi atau cerita menggunakan aksara. Menulis bisa dilakukan pada dia kerja dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Menulis juga proses menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulisan, yang biasanya disebut dengan karangan karena penulis mengungkapkan isi pikiran, ide, pendapat, atau keinginannya melalui tulisan tersebut. Sedangkan menurut Tarigan, yang mendefinisikan menulis sebagai upaya untuk membuat lambang-lambang grafis, tentu saja lambang yang digunakan ada lambang yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum, berbentuk tulisan sehingga dari penyatuan lambang-lambang tersebut membentuk sebuah pesan makna yang mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan menulis. Hugo Harting dalam Tarigan mengalihkan tujuan penulis antara lain yang pertama, tujuan penugasan, achievement purpose. Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan bukan atas kemauan sendiri. Misalnya para siswi yang diberi tugas merangkum buku, sekretaris ditugaskan membuat laporan atau notulen rapat. Tujuan altruistik purpose. Tujuan persuasif purpose. Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedudukan para pembaca, ingin menolong para pembaca, memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dengan karyanya itu, seorang tidak akan dapat menulis secara tepat guna kalau dia percaya, baik secara sadar maupun secara tidak sadar, bahwa pembaca atau penikmat karyanya adalah lawan atau musuh. Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaan sesuatu tulisan. Yang ketiga, tujuan persuasif purpose. Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Yang keempat, tujuan informational purpose. Tujuan penerapan self-practice purpose. Tulisan yang bertujuan memberi informasi atau penerangan kepada para pembaca. Yang kelima, tujuan penyataan diri, self-expressive purpose. Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang penggang pada tujuan purpose. Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi keinginan kreatif di sini melebihi pernyataan diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik atau seni yang ideal. Seni idaman tulisan ini bertujuan mencapai nilai artistik, nilai-nilai kesenian. Yang ketujuh, tujuan pemecahan masalah, problem solving purpose. Dalam tulisan seperti ini, penulis ini ingin memecahkan masalah yang dihadapi. Penulis ingin menjelaskan, menjernihkan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh para pembaca.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jackie. Manfaat menulis. Manfaat menulis menurut Firestone dalam Darmadi 1996 3/4 di antaranya yaitu satu, kegiatan nulis ialah sebagai sarana untuk dapat menemukan sesuatu di dalam artian bisa mengangkat ide dan juga informasi yang dapat pada alam bawah sadar diri kita. Dua, kegiatan menulis bisa memunculkan sebuah ide baru. Tiga, kegiatan menulis bisa melatih kemampuan berorganisasi dan juga menjernihkan berbagai konsep ataupun ide yang kita miliki. Empat, kegiatan menulis bisa melatih sikap objektif yang ada di diri seseorang. 5. Kegiatan menulis bisa membantu diri kita supaya berlatih memecahkan beberapa masalah sekaligus. 6. Kegiatan menulis di dalam sebuah bidang ilmu akan memungkinkan kita supaya menjadi aktif dan juga tidak hanya menjadi penerima informasi. Karya ilmiah, menurut kamu dan teman-teman semuanya, gambar yang manakah yang tidak termasuk dalam sebuah karya ilmiah? Apakah gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, atau bahkan gambar keempat? Sebelumnya, tentu saja kalian sudah sangat familiar dengan sebuah karya ilmiah di gambar kedua. Tentu jawabannya bukan di gambar kedua. Kemudian, yang gambar pertama juga bukan merupakan jawaban. Mungkin kalian agak asing dengan gambar ketiga dan yang keempat. Tapi, di antara 4 gambar ini, menurut kalian, yang mana sih yang bukan termasuk karya ilmiah? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lanjut kepada pembahasan materi tentang karya ilmiah. Karya ilmiah. A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang didasari pada penelitian ilmiah dan juga suatu kajian terhadap suatu masalah yang dianalisis oleh ahlinya secara profesional. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua ada Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang keempat ada pendapat dari Dr. Andes Totok Durjoto dan Dr. Bambang Supriyadi. Menurut Dr. Andes Totok Durjoto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis, mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis karya ilmiah yang ada pada kuis di atas tadi. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Kemudian yang kedua ada artikel. Karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dalam memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku.
Kemudian yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kemudian yang kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kajian dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Setelah mendengar penjelasan mengenai macam-macam bentuk karya ilmiah, tentu saja teman-teman semuanya sudah bisa menjawab kuis yang di atas tadi, yang adalah jawabannya pada gambar nomor 4, di mana itu merupakan sebuah buku cerita, di mana sebuah buku cerita itu bukan merupakan sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian kita lanjut lagi kepada karya ilmiah memiliki ciri-ciri atau kekhasannya sendiri yang membedakan tulisan karya ilmiah dengan cerita pada umumnya. Ciri-ciri karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, reproduktif dan tidak ambigu. Setiap karya ilmiah yang ditulis harus dapat diterima dan dimengerti oleh para pembaca. Dalam karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan tulisan yang tidak membingungkan atau ambigu. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 2. Harus bersifat objektif dan menghindari kesan emotif. Isi dalam karya ilmiah harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan emosional penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang ketiga ada menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Sebuah karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan kaidah penulisan yang tepat. Bahasa yang baku adalah bahasa yang formal dan sesuai dengan PYD. Kemudian yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis, karena dengan metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Kelima, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Sebuah karya ilmiah harus berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu dengan bab lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dan dalam menulis karya ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Pipit, yaitu syarat-syarat menulis karya ilmiah. Menurut Andi, syarat menulis karya ilmiah adalah sebagai berikut. A. Komunikatif, harus disampaikan dengan uraian yang mudah dipahami pembaca, baik dari segi tata bahasa maupun kalimatnya. Yang B. Bersifat denotatif, dalam penyusunan kata dan kalimat penulisan harus dilandasi metode sistematika yang teratur agar tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi pembacanya. Yang C. Bernalar, artinya sistematis dan terdapat kohesi dan koherensi sesuai dengan metode ilmiah yang berlaku, diungkapkan secara objektif dan isi yang dipaparkan dalam tulisan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang D. Ekonomis,
Maksudnya kata atau kalimat dalam penulisan suatu karya ilmiah hendaknya diseleksi terlebih dahulu agar tersusun secara padat dan berisi. Yang berdasarkan landasan teori yang kuat. Maksudnya, tidak bisa ditulis secara asal-asalan, melainkan harus disertai dengan teori-teori maupun pendapat-pendapat ahli terpercaya mana teori tersebut telah teruji kebenarannya. Yang relevan dengan ilmu tertentu. Maksudnya harus dilandasi dengan ilmu yang relevan, karena dalam suatu penulisan karya ilmiah, si penulis harus menguasai apa yang ditulisnya. Yang G, berdasarkan sumber yang mutakhir. Maksudnya harus menggunakan landasan teori mutakhir yang sama. Sumber tersebut dapat dijadikan penopang dalam suatu karya. Yang H, dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya sumber-sumber dari karya tersebut, baik itu buku, data, kutipan, acuan, dalam penulisan harus dipertanggungjawabkan dengan cara menyebutkan sumber dari mana tulisan tersebut dikutip. Yang I, menggunakan bahasa yang efektif. Maksudnya harus disertai dengan kaidah bahasa yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditulisnya. Yang J, apa yang dikemukakan oleh penulis dapat dimasukkan ke dalam bidang ilmu tertentu. Yang K, tanpa unsur plagiat, maksudnya harus bebas dari unsur mencipta karya orang lain, berdasarkan pemikiran sendiri yang didapatkan melalui penelitian maupun pengalaman. Dan apabila ada mengutip pendapat orang lain, maka harus disertai dengan sumber kutipannya. Yang I, logis, berarti rututan dalam penjelasan dari data dan informasi yang didapat sesuai dengan logika, suatu pemikiran kebenaran ilmu yang ada. Yang M, objektif, berarti adanya kesesuaian antara data dan informasi yang disajikan dengan fakta yang ada di lapangan. Yang O, andalan, berarti informasi maupun data yang disajikan dalam sebuah karya ilmiah harus sudah terbukti kebenarannya. Yang P, desain, maksudnya perlu didahului dengan tahap perencanaan dan perancangan awal terlebih dahulu, agar dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi dapat terlaksanakan sesuai dengan metode dan rancangan yang tepat sesuai dengan yang diinginkan. Yang Q, akumulatif, berarti sumber yang digunakan terpercaya dan terjamin kebenaran serta keberadaannya, yang mana informasi yang didapat harus dianalisis dan dicari keterkaitannya antara satu dengan yang lain, lalu dihubungkan dengan pendapat penulis dan disimpulkan sesuai dengan tujuan penulis karya ilmiah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yogi. Presentasi dari teman saya Wiga, manakah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat yang pertama, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat yang kedua, bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Kalimat ketiga, Doni hanya memiliki 4 buah buku. Dan yang keempat, Doni hanya memiliki 4 buah buku saja. Nah, untuk mengetahui jawaban pada kuis ini, marilah kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalimat efektif. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan, berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis.
Bisa dikatakan juga bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Nah, untuk memahami pengertian di atas, marilah kita simak video berikut. Nah, teman-teman, melalui video di atas tadi, saya akan lanjut ke pembahasan syarat membuat kalimat efektif. Syarat yang pertama, kelogisan. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda. Predikat tidak didahului kata yang. Kemudian poin yang kedua, kepararelan predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Poin yang ketiga, ketegasan unsur-unsur yang ditunjukkan diletakkan di awal kalimat. Maksudnya membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3. Kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Contoh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Contoh yang berikutnya, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Yang keempat, kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata, menghindarkan
kesinoniman kata dalam kalimat. Poin yang kelima, ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai menghindari perniadaan preposisi. Poin yang keenam, kecermatan cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus di tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Hindari penanggalan awalan, hindari peluluhan bunyi. C. Hindari bunyi S, P, T, dan K. Yang tidak luluh, hindari pemakaian kata ambigu. Poin yang ketujuh, kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek-aspek pasien. Di antaranya predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Poin yang ke-8, kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Poin yang ke-9, keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola pikir dan struktur bahasa. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, suatu hal. Kemudian predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Objek dan kelengkapan objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Keterangan-keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeki. Contoh kalimat efektif. 1. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. 2. Dia masuk ruang kelas. Yang ketiga, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Yang keempat, Doni hanya memiliki 4 buah buku. Yang kelima, siswa-siswi sedang mengajarkan soal ujian matematika. Contoh kalimat efektif. 1. Bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat pada waktu. Yang kedua, dia masuk ke dalam ruang kelas. Yang ketiga, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Yang keempat, Doni hanya memiliki 4 buah buku saja. Yang kelima, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Akan kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kami selaku kelompok 1. Kami mohon maaf apabila dalam pemaparan materi kami ada bahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.